Joko Dolok, begitulah nama sosok Arca Buddha yang mendiami lahan kecil di belakang Taman Apsari, Surabaya. Lokasinya sangat strategis, kerap menjadi lirikan masyarakat ketika bertandang ke Gedung Negara Gerahadi di Jalan Gubernur Suryo. Ada yang sekedar memarkir kendaraan di sekitar area Arca, dan ada pula yang melepas dahaga dengan minum es teh, es degan, es soda gembira di lapak PKL yang tidak jauh dari keberadaan Arca Joko Dolok. Namun, mungkin tidak banyak dari mereka yang mengetahui siapa Joko Dolok itu, mengapa Arca itu bisa di sana, dan apa makna yang tersirat dari inskripsi yang ada. Arca Joko Dolok adalah sosok benda arkeologi yang sangat mudah diakses, dilihat dan dikunjungi. Bertempat di sebuah taman kecil di bawah sebuah cungkup yang diteduhi oleh dua pohon beringin dan didampingi oleh arca-arca dan serpihan benda-benda arkeologi lainnya di lahan taman yang berpagar. Dari luar pagar sosoknya mudah dilihat, dan untuk memasuki pagar pun juga sangat mudah. Siapapun bisa berkunjung ke tempat ini. Arca Joko Dolok adalah perwujudan raja terakhir dari kerajaan Singosari yang bernama Kertanegara. Arca ini dibuat untuk menghormati Raja Kertanegara yang terkenal berbijaksana dan berpengetahuan luas dalam bidang hukum. Raja Kertanegara wafat pada tahun 1292 karena dibunuh oleh Raja Jayakatwang dari Kadiri dalam perebutan kekuasaan Panjalu dan Jenggala. Arca Joko Dolok ini sebenarnya berasal dari desa Kandang Gajah Wurare, desa Bejijong, kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 1817, arca ini dibawa ke Surabaya, yang rencananya akan dibawa ke Belanda. Tetapi arca ini terlalu berat untuk diangkut dengan perahu dari Simpang ke pelabuhan untuk tujuan Eropa. Karena tidak berhasil dibawa, maka arca Joko Dolok tetap disimpan di lahan yang tidak jauh dari Istana Simpang, yakni Gedung Gerahadi. Mengapa arca Buddha perwujudan Raja Kertanegara ini pada akhirnya harus menetap di Surabaya? Pada tahun 1817 adalah masa berkuasanya kembali pemerintah kerajaan Belanda di Tahan Hindia Timur. Setelah sejak tahun 1811 sampai 1816, pemerintah Inggris berkuasa atas Hindia Timur. Berdasarkan inskripsi pada arca Buddha perwujudan Prabu Kertanegara ini, diketahui bahwa arca ini menyimpan makna yang luar biasa. Di antara pesan tertulis dalam aksara Jawa kuno ini terdapat harapan Sang Prabu yang ingin menyatukan kembali dua wilayah yang terbelah, yaitu Jenggala dan Panjalu. Pada lapik di mana arca Joko Dolok bersila terdapat prasasti yang merupakan sajak, memakai huruf Jawa kuno dan berbahasa Sanskerta. Dalam prasasti tersebut disebutkan tempat yang bernama Wurare, sehingga prasastinya disebut dengan nama Prasasti Wurare. Namun jika melihat lapiknya, disebutkan prasasti Wurare sangat menarik karena memuat beberapa data sejarah di masa lampau. Angka prasasti menunjukkan tahun 1211 Saka atau pada tahun 1289 Masehi, yang juga menurut legenda patung ini dibuat dan ditulis oleh seorang abdi Raja Kertanegara bernama Nada. Prasasti yang berbentuk sajak sebanyak 19 bait ini isi pokoknya dapat dirinci menjadi 5 hal. Pada suatu saat ada seorang pendeta yang bernama Arya Barat bertugas membagi Jawa menjadi 2 bagian, yang kemudian masing-masing diberi nama Jenggala dan Panjalu. Pembagian kekuasaan ini dilakukan karena ada perebutan kekuasaan di antara putra mahkota. Pada masa pemerintahan Raja Jaya Triwisnuwardana dan permaisurinya Tri Jayawardani, kedua daerah itu disatukan kembali. Pentahbisan raja yang memerintahkan membuat prasasti sebagai jina dengan gelar Tri Jina Jajiwabraja
Perwujudan sebagai Jina Mahasobya didirikan di Wurare pada tahun 1211 Saka. Raja dalam waktu singkat berhasil kembali menyatukan daerah yang telah terpecah, sehingga kehidupan menjadi sejahtera. Penyebutan si pembuat prasasti yang bernama Nada sebagai Abdi Raja. Patung tersebut dibuat untuk menghormati Kertanegara putra Wisnuwardana sebagai Raja Singosari pada masa itu. Beliau terkenal karena kebijaksanaannya, pengetahuannya yang luas dalam bidang hukum dan ketaatannya pada agama Buddha, serta cita-citanya yang ingin mempersatukan Nusantara. Penyatuan dua wilayah Panjalu dan Jenggala ini adalah impian wawasan Nusantara yang diinisiasi oleh Prabu Kertanegara. Namun sayang, impian hanya sekedar impian karena sebelum ia mewujudkan impian itu, Raja Kertanegara wafat terlebih dahulu karena dibunuh oleh Jayakatwang dari Kediri pada tahun 1292 Masehi. Namun demikian, pesan wawasan Nusantara ini kelak berhasil diwujudkan oleh pembesar Majapahit, yakni Hayam Wuruk. Von Weber dalam bukunya Erword et Stadtgeburen memaparkan bahwa sesungguhnya Raja Kertanegara adalah Raja Singosari yang membuka permukiman baru diberi nama Surabaya. Pembukaan permukiman bernama Surabaya pada tahun 1275 ini untuk menghormati para prajurit Kertanegara yang berhasil membantu meredam pemberontakan Kemuruhan pada tahun 1270. Di antara masa tahun 1270 hingga tahun 1275 inilah sebuah permukiman baru disiapkan oleh Kertanegara, dan resmi pada tahun 1275 permukiman baru ini dibuka untuk dihuni oleh prajurit Kertanegara yang gagah berani. Handinoto dalam laporan penelitian nomor 1/Pen/ARS/1992 berpendapat bahwa bukan suatu kebetulan bahwa patung Joko Dolok yang merupakan gambaran dari Raja Kertanegara diletakkan di depan gedung Grahadi, sebab mungkin karena menurut hipotesis dari Von Weber, Kertanegara dianggap sebagai pendiri dari Surabaya. Dua alasan tersebut di atas, pesan inskripsi tentang wawasan Nusantara dan simbol Kertanegara sebagai pendiri Surabaya sangat masuk akal untuk menerima dan menempatkan Arca Buddha sebagai perwujudan Raja Kertanegara ini di Surabaya. Memiliki benda arkeologi Arca Buddha Joko Dolok sangat membanggakan bagi warga Surabaya, karena di dalamnya tersimpan semangat wawasan Nusantara dan semangat persatuan dan kesatuan. Apalagi diketahui bahwa Raja Kertanegara adalah sosok yang mendirikan Surabaya sebagai permukiman baru yang dikelilingi air, yaitu sungai dan kanal.